Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Presisi Nusantara. Babin Kamtibmas Desa Haringin, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Bribka Fitriani Maisyara melakukan kegiatan verifikasi titik hotspot untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di wilayah Dusun Mabidek, Desa Haringin, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, ditemukan bahwa hotspot tersebut berada di lahan milik Handriani, usia 35 tahun, seorang yang beralamat di Dusun Mabidek, Desa Haringin, Dusun Timur, Barito Timur. Lahan yang terbakar diperkirakan seluas kurang lebih 1 hektar. Saat tim tiba di lokasi, api telah padam dan tidak ditemukan asap yang mengepul. Namun demikian, Bribka Fitriani Maisarah tetap melakukan pengecekan sisa-sisa bara api untuk mencegah potensi kebakaran susulan. Dalam upaya mitigasi dan pencegahan, Babin Kamtibmas juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Haringin agar dapat saling bersinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Bribka Fitriani Maisarah menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di musim kemarau. Bribka Fitriani menegaskan bahwa tindakan pembakaran hutan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan ekosistem serta memiliki konsekuensi hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung upaya pencegahan karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Barito Timur. Dari tim Humas Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Babin Kamtibmas di wilayah Kalimantan Tengah uh, telah berkomitmen untuk secara aktif mencegah terjadinya kebakaran lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Kami berupaya melalui kegiatan pencegahan serta dengan penindakan di lapangan. Untuk pencegahan sendiri kami melaksanakan sambang door to door kepada masyarakat untuk menghimbau masyarakat tidak membakar lahan di musim kemarau. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Krimsus Polda melalui pantauan satelit NASA SNPP. Apabila dalam satelit tersebut terpantau titik api, Krimsus Polda akan langsung menghubungi grup-grup Babin Kamtibmas di wilayah Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi di titik api tersebut. Sehingga apabila di wilayah kami terdapat titik api, kami segera mendatangi lokasi titik panas tersebut dan melakukan berbagai upaya agar titik api tersebut ataupun api bisa dipadamkan. Namun beberapa kejadian setelah kita untuk lokasi sendiri seringkali berada di dalam kawasan hutan sehingga kami memasukinya harus menggunakan kendaraan roda 2 dan selanjutnya dilanjutkan dengan berjalan kaki. Ada beberapa memang berada di lokasi pinggir jalan, namun seringkali berada di dalam kawasan hutan. Jadi kita membutuhkan waktu sekitar sejam atau lebih berjalan kaki menuju lokasi kebakaran tersebut. Kamtibmas bersama dengan kader Karhutla yang ada di desa akan menggunakan peralatan damkar portabel yang tersedia di desa masing-masing, serta kendaraan inovatif yang digunakan untuk melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan. Tahun 2022, kebakaran lahan terjadi begitu masif ditambah dengan cuaca iklim dan kemarau yang panjang, sehingga kebakaran lahan terjadi di beberapa daerah di wilayah Barito Timur khususnya. Sehingga dipandang perlu kami Babin Kamtibmas menggunakan alat yang efektif dan efisien untuk dapat memadamkan api, apalagi lokasi kebakaran hutan berada jauh di dalam hutan, sehingga mobil pemadam kebakaran tidak bisa mencapai
lokasi kebakaran tersebut. Babin Kaptimas Desa Haringin memodifikasi ranmor yang digunakan untuk memadamkan karhutla di Desa Haringin, dan alat tersebut begitu efektif karena bisa menjangkau lokasi yang jauh di dalam hutan dan juga eh, topografi desa yang berupa daerah hutan lebat dan juga rawa-rawa. Alhamdulillah atas kegiatan dan pencapaian tersebut di 2023 mendapatkan Hugeng Award kategori Polri Berdedikasi dalam kegiatan penanganan karhutla di Desa Haringen. Kebakaran desa Haringin, khususnya di tahun ini memang jarang terjadi. Namun, ketika harga pangan sudah naik, seperti harga beras mendukung masyarakat di desa Haringin untuk memperluas lahan pertanian milik mereka. Jadi, masyarakat desa akhirnya memilih untuk membuka lahan baru agar bisa menanam tanaman pangan yang lebih banyak. Hal ini yang menjadi dilema kami di lapangan, di mana kami mencegah kebakaran lahan, sedangkan masyarakat membutuhkan lahan yang subur untuk bisa menanam tanaman pangan. Kami berupaya tetap menghimbau masyarakat melalui sambang langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial agar mereka tidak membakar lahan di musim kemarau. Saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Haringin, agar tidak membakar lahan pada musim kemarau. Walaupun ingin membuka lahan untuk menanam tanaman pangan, kita bisa mencari alternatif lain. Kita bisa memanfaatkan kayu-kayu hasil penebangan tersebut untuk keperluan sehari-hari, dan pihak desa juga menyediakan alat sinsau yang bisa dipinjam oleh masyarakat yang bisa digunakan untuk memotong-motong dahan ataupun ranting uh, sampah dari pembukaan lahan, sehingga kayu dan ranting pohon bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif, sehingga tidak perlu masyarakat Desa Haringin membakar potongan kayu di dalam hutan. Itu tentu akan terbuang sia-sia. Kemudian juga beberapa lokasi pembuatan arang juga kita telah bekerja sama untuk menampung kayu-kayu merah yang terdapat di lahan masyarakat, sehingga untuk membersihkan lahannya, kayu-kayu merah tersebut bisa dijual untuk kepentingan pembuatan arang putih, dan masyarakat akhirnya bisa mendapatkan nilai ekonomis selain dari membakar lahan tersebut. Pemirsa, selanjutnya Aibda Leonardo, Babin Kaptipas Polsek Bangunrejo, Polres Lombok Tengah, menolong warga yang sakit dan sediakan ambulan gratis untuk warga. Kisahnya saat lagi, tetaplah bersama kami.